Baru tahu kalau di sini ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh, harganya murah banget, cuman RM1. Wow. RM1 itu sekitar 3.000. Rp3.300 lah gitu. Baru Dapat tahu. obat? Hah? Dapat obat dengan harga RM1 itu? Dapat Wow. obat, dapat pelayanan dari dokternya juga. Kamu pernah berobat bayar RM1? Jujur belum, tapi temen dekat pernah. Wow, amazing, RM1. Dia ke klinik gigi pernah, ke klinik umum dia pernah kayak gitu. Tapi memang antriannya banyak, tapi nggak separah yang sampai dari pagi sampai ke sore itu, enggak kayak gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya baik-baik saja. Oke, teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu video yang dimana diupload oleh salah satu channel yang bernama Kakak Ika Wulandari. Pasti daripada teman-teman semuanya tahulah dengan beliau. Dan video ini bertajuk tentang mereka tidak bakalan tahu tentang Malaysia kalau tidak tinggal di Malaysia. Dan setelah tinggal di Malaysia, apa yang mereka rasakan? Wow, amazing sekali. Dan mereka sangat berkesan tentang Malaysia. Artinya Malaysia enak. Tinggal di Malaysia tuh enak sekali, teman. Baik itu daripada segi kesehatan, daripada segi biaya hidup, dan lain sebagainya. Oke, seperti videonya, jom kita play bersama. Let's go. 3. Kalau aku like, kalau tak, aku block. Tak block, aku hide, tak save contact. Hai semuanya, Hai. selamat berhari Minggu. Hari ini kita ngobrol lagi yuk sama teman-teman saya, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik tentunya, Wow, tentunya senyumnya cantik, ya. manis-manis. Dan hari ini kita akan ngomongin baru tahu kalau di Malaysia itu ternyata Baru tahu setiap orang ternyata. pasti punya baru tahunya masing-masing. Contohnya mulai dari saya dulu nih ya. Saya baru tahu semenjak tinggal di Malaysia kalau kita itu bisa tuker-tuker provider dengan nomor yang sama. Jadi misalnya nomor saya adalah 01234567. Saya sudah nggak suka misalnya dengan Celcom, saya bisa ganti Digi. Nah itu dengan nomor yang sama. Terus kalau misalnya Digi udah nggak suka lagi, saya bisa tuker lagi ke provider yang lain dengan nomor yang sama. Jadi karena ada hal yang keren banget seperti ini, nomor saya dari pertama kali tinggal di Malaysia sampai dengan sekarang sudah hampir 16 tahun nggak pernah tuker nomor. Yaitu tadi karena bisa ganti-ganti provider dengan nomor yang sama. Kita tanya yang lain. Ini jauh berbeda dengan di Indonesia, teman-teman. Di Indonesia kalau mau ganti nomor providernya itu harus ganti nomor, teman-teman. Sedangkan di Malaysia tidak. Mantap, keren kan ya? Keren Malaysia loh. Baru Kok bisa? tahu apa nih? Oke, sekarang Sukma, kamu baru tahu sejak di Malaysia kalau apa? Aku baru tahu sejak tinggal di Malaysia kalau misalnya motor itu boleh masuk ke jalan tol. Dan di Wow. beberapa tol itu mereka punya lorong khusus untuk motor. Jadinya aman lah. Tapi memang motor di sini tidak sebanyak motor di Indonesia. Betul. Jadi kalau saya lihat sih memang tidak terlalu penuh motor-motor itu. Kalau motor masuk jalan tol bayar nggak? Bayar juga kayaknya ya. Nggak bayar ya? Itu aku nggak tahu. Oh, nggak sih bayar. sebenarnya. Jadi kamu ngelihatnya dari dalam mobil. Iya, saya dari dalam mobil aja biasanya. Jadi Sama- kamu kaget kenapa tiba-tiba ada motor di sini gitu ya? Awal-awal kayak ini bener nggak sih jalan tol gitu kan? Kenapa motor-motor ini Iya. boleh masuk gitu? Oh gitu. Ternyata Kalau di memang Indonesia soalnya nggak boleh. seperti itu. Tapi kalau di Indonesia emang nggak boleh, teman-teman. Kalau ada motor masuk ke tol itu dendanya besar sekali. Ya, oke. Oke, selanjutnya Eka, kamu baru tahu Kalau di Malaysia ternyata banyak bahasa kita yang sama tapi artinya beda. Berbeda, Contoh. iya betul. Contoh percuma itu gratis. Terus kayak kata butuh kalau di Indonesia itu biasa aja tapi kalau di sini itu kasar. tahu dari mana itu kasar? Pernah membuktikan langsung? Suami. Oh, suami. Pernah nggak ngomong sama orang Malaysia tiba-tiba ngomong kata butuh gitu? Pernah di keluarga suami karena waktu itu pertama datang sini kan belum Ngerti paham, banget belum bahasanya. bahasa Malaysia kan. Ah. Jadi bahasanya masih campur-campur. Terus langsung ditegur sama mertua. Ditegurnya gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu, itu artinya nggak baik, nggak bagus. Oke, kalau kita sebenarnya artinya memerlukan ya. Iya. Oke. Memerlukan. Oke, Sangat sekarang memerlukan. Zulfa, kamu baru tahu kalau Baru tahu kalau di sini ternyata itu kalau kita berobat ke klinik pemerintah, gila loh, harganya murah banget, cuman RM1. Wow. RM1 itu sekitar 3.000. Rp3.300 lah gitu. Baru dapat tahu. obat. Hah? Dapat obat dengan harga RM1 itu. Dapat Wow. obat, dapat pelayanan dari dokternya juga. Kamu pernah berobat bayar RM1? Jujur belum, tapi temen dekat pernah.
Wow, amazing, RM1. Dia ke klinik gigi pernah, ke klinik umum dia pernah kayak gitu. Tapi memang antriannya banyak, tapi nggak separah yang sampai dari pagi sampai ke sore itu enggak kayak gitu. Ya, dia tidak menyebutkan negaranya sendiri. Iya betul, tidak separah di negara kita ngantri. Bener, saya mengakui ngantri. Istri saya pas waktu itu kandungannya berumur kurang lebih 8 bulan. Itu datang ke rumah sakit. Kurang lebih itu mau USG teman-teman. Mau USG cek kehamilan. Itu berangkat kurang lebih jam 8 pagi. Baru jam 1 bisa keluar. Ngantrinya baru jam 12 bisa masuk ke ruangan. Jam 1 baru bisa keluar. Lama banget. Oh gitu, nggak ada syarat tertentu untuk bisa bayar RM1 ke klinik. Kok murah banget? Biasanya kan kalau ke klinik kita bayarnya 150 gitu kan. Karena ini klinik pemerintah, jadi dia pakai spos visa ya. Sesama kita sebagai pemegang spos visa itu bisa loh, ternyata kita bisa berobat dengan RM1. Oh gitu. Oke, baru tahu juga saya kalau begitu. Silakan dicoba loh. Oke, berikutnya Datin Gita. Datin baru tahu kalau hari raya tuh di sini gila lama banget 1 bulan, Beb. hari raya apa dulu nih? Hari raya Idul Fitri itu 1 bulan ngerayainnya. Jadi selalu ada open house ke rumah-rumah kerabat atau saudara. Oh gitu. Jadi merayakannya selama bulan Syawal itu. Iya, kalau di sana kan di Indonesia biasanya 1-2 hari udah kita jalan-jalan gitu kan. 1 minggu sama sudah keluarga. ada. Kalau di sini enggak, masih harus silaturahmi ke kerabat dan teman-teman, selalu ada. Yang jauh-jauh open juga house. didatengin gitu ya. Oke, ada lagi? Sama baju tuh harus sedondon. Sedondon itu maksudnya samaan ya? Samaan warnanya, modelnya. Kalau di kita kan enggak ya, enggak semua. Enggak semua kayak gitu kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia semua kayaknya. Semua Ada sedondon. tema-tema warnanya juga gitu ya? Ya, meriah Oke. banget gitu. Thank you, Datin. Sama-sama. Oke, selanjutnya Leni. Halo. Kamu baru tahu Kalau di sini isi bensin harus sendiri. Kan kalau di Jakarta kita biasanya ada yang isiin tuh mulai dari nol udah ada yang layanin. Kalau di sini isi sendiri boleh pakai kartu atau ada cash juga boleh karena ada kasirnya. mudah atau susah ngisi sendiri itu? Mudah kok. Mudah. Tinggal tap aja. Berarti kita bisa kerja di Pertamina kalau di Indonesia ya. Oke, selanjutnya Dokter Melisa. Hai. Dokter baru tahu kalau apa? Kalau di sini panggilan kakak itu untuk anak perempuan atau untuk cewek aja. Sedangkan kalau di Indonesia kakak tuh bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Oke, jadi kalau perempuan pasti kakak. Pasti kakak. Jadi kalau ada yang ngomong kakak, nggak mungkin laki-laki kalau di Malaysia itu. Kayaknya ya. Panggilan ya. Panggilan. Oke, thank you dokter. Oke. Oke, selanjutnya Ibu Siva. Ibu Siva baru tahu kalau di Malaysia ini Di Malaysia ada parkir, kalau kita parkir di luar itu ada mesinnya. Jadi Mesin gimana maksudnya? Mesin untuk parkir. Bisa pakai touch and go ataupun kita bayar pakai koin, pakai sen, uang sen gitu. Jadi kalau misalnya parkirnya RM2, kita masukin uang sennya RM2. Muncul sampai gitu RM2. di mesin itu. Iya, setiap daerah ada setiap Keren Masa ya. masih ada mesin koin kalau parkir sekarang itu? sih udah berkurang ya. Kebanyakan sekarang pakai apps. Kayak Oke. gitu. Sekarang harus download Apps apps-nya. parkir, Jum Parking gitu ya? parkir. Tapi kalau saya selalu pakai Bali. Oh, pakai ya kalau pakai Vale mah nggak usah diomongin dong, Cin. Oke, selanjutnya Ibu Ayu, yang Ayu wajahnya. Kamu baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau di Malaysia nggak ada yang namanya ojek atau ojek online. Ojek motor. Iya, ojek motor nggak ada. Semuanya itu taksi, mobil, bus, apa itu kereta api, sama yang lain-lain. Baru Tapi tahu kalau nggak ada ojek itu motor nggak ada. Sejak kapan? Nggak taunya? Nggak taunya semenjak saya ke Malaysia. Nggak tahu. Jadi Karena nggak pernah naik ojek kalau di sini. Naiknya apa? Transportasi umumnya? iya, transportasi umum seperti bus, kereta api, sama taksi. Oke, jadi nggak ada ojek. Iya, di sini nggak ada ojek karena dari segi keselamatan itu kurang. Oke. Dan di sini majority kalau ojek
kan abang-abang ojek biasanya laki-laki kan. Di sini nggak bisa karena dari segi agama atau apa itu sangat kuat di sini, nggak bisa. Soalnya kan berdeket-deketan kalau naik ojek itu. Kalau laki-laki nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh deket-deketan. Iya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya Ibu Astuti. Ibu Astuti baru tahu di Malaysia kalau Baru tahu kalau di Malaysia untuk pendidikan buat orang yang nggak mampu itu mereka boleh pinjam sama marah. apa iya? Oh gitu. Jadi setelah dia pinjam uang sama marah untuk kuliah, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, setelah itu mereka kerja, mereka bisa cicilan ke negara marah. Kan kalau di Indonesia biasanya kan kita kalau kuliah pakai uang sendiri ya. Beasiswa atau beasiswa Ataupun gitu. beasiswa. Kalau di Malaysia nggak harus beasiswa ataupun pakai uang sendiri. Misalkan dia cukup hasilnya baik, tapi dia kurang mampu, dia bisa pinjam sama Malaysia, maksudnya sama negara ya. Baru Sama tahu marah. berarti seperti itu ya, mempermudah. Batuk ya Bu? Batuk ya? Emang lagi batuk Oh juga. gitu. Oke. Terus Jadi intinya untuk sistem pendidikannya di Malaysia bagus ya. Jadi mereka memang kasih kesempatan untuk semua anak-anak Malaysia yang berkemampuan ataupun tidak berkemampuan untuk bisa sekolah sampai ke pendidikan yang tinggi. Oke, Jadi baru mereka tahu bisa sejak bayar. kapan itu? Semenjak saya kuliah di sini. Oke. Semenjak dia makasih. kuliah di sini. Oke, selanjutnya Ibu Arin. Ibu Arin baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Kalau misal menurut saya pribadi itu baru tahu kalau landak bisa dimakan. Landak binatang. Ya ada ya daging landak. Yang berduri-duri. Iya. Hah? Mana? Nggak tahu, suami pernah bawain dari luar kota. Kalau nggak salah dari daerah Selangor itu rendang landak. Rendang Hah? landak. Baru tahu loh. Apa rasanya? Loh. Selama saya jadi reaction ya dari tahun 2019, reaction makanan-makanan khas di Malaysia ini baru tahu bahwa ada rendang landak loh teman-teman. Makanan landak di Malaysia itu di daerah Selangor. Yang tahu silahkan komen. Masa sih teman ya? Saya ini kurang percaya sih sebenarnya, tapi Nggak berani juga lanjut. makannya. Iya, nggak berani juga aku. Bawain ke rumah. Itu namanya rendang landak ya. Nggak tahu ya kalau Rendang bisa di kita landak. ada apa enggak. Tapi Aku nggak tahu sih di ya di kan? Lampung, di kampungku juga nggak ada sih rendang landak sih. Iya. Ternyata di sini ada. Ada namanya rendang landak. Dibawa pulang ke rumah sudah berupa masakan rendang. Itu udah jadi ya. Iya udah jadi kan. Yang makan siapa jadi? Suami tapi dia dikit juga makannya. Iya, mau. Apa katanya rasanya? Rasanya dagingnya mungkin agak liat ya katanya ya. Agak alot. Katanya. Kata dia sih agak alot. Agak keras. Agak keras. Enak nggak tapi? Kalau dia sih makannya sedikit juga nggak tahu juga. Akhirnya dibuang itu rendang landak. Pertama sih ya biasa lah ya nangkring di kulkas berapa lama Habis itu lupa. lagi. Iya soalnya kita orang Indonesia nggak kepikiran kali ya makan landak rusa atau gimana. Mungkin masih ada denger tapi kalau landak Kayaknya setahu nggak gue- pernah dengar juga deh. Nah, setahu saya nggak pernah. Oke, makasih Bu Arin. Oke, selanjutnya Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu kalau di Malaysia itu ketika anak sekolah masuk ke sekolah negeri atau kebangsaan itu sama pemerintah dikasih buku cetak gratis, dikasih buku latihan Buku cetak tuh gratis. apa maksudnya? Buku cetak buku pelajaran. pelajaran yang untuk setiap caturwulannya itu Wow, gratis. Buku mantap ya. latihannya juga gratis. Selain itu, ketika anak kita masuk sekolah, ini untuk seluruh warga negara Malaysia, anaknya itu akan dapat duit sebesar 150 ringgit. Masa sih? Iya bener. Ini untuk jenjang sekolah apa? SD, SMP, SMA atau Dibantuin semuanya? berarti ya Kemarin ceritanya. sih kalau kita tengok itu SD. Oh SD dapat. Uang apa katanya? Uang untuk bantuan ketika permulaan sekolah. Oke, yang sekolah kebangsaan Diperhatikan aja. berarti ya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Lina dari Medan. Hai. Begitu di Malaysia baru tahu kalau di Malaysia ini apa? Saya
baru tahu sampai ke Malaysia. Waktu saya beli minuman gitu ya, beli teh manis dingin kalau di sana minuman atau apalah gitu yang ternyata di sini kalau dibungkus itu bisa diikat tepi gitu. Ikat tepi itu maksudnya apa? Ikat tepi itu diikat, dibungkus pakai tali rapia. Kalau di sana kan nggak ada. Tepinya maksudnya apa ikat tepi itu? Ikat tepi itu dia diikat, tapi nggak diikat mati gitu, diikat ujungnya aja. Terus bisa dimasukin ke dalam tangan. Iya betul Kak, paham. Gitu ya. Oh, oke, itu namanya ikat tepi. Oke. Kalau di sana kan enggak ya. Kalau di sana kan diikat Bungkus ya pakai bungkus aja udah, bungkus pakai karet gitu. Pakai karet iya. Oke, makasih Bu Lina. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah luar biasa, penuh dengan informasi tentang Malaysia. Ini banyak kakak-kakak di Malaysia atau ya semacam teman-teman daripada kakak Ika Wulandari menyatakan bahwa baru tahu kalau di Malaysia itu berobat ke rumah sakit RM1 itu sudah dapat obat. Baru tahu kalau di Malaysia itu baru tahu. Masya Allah luar biasa, ini informasi yang luar biasa. Dan yang terakhir ya teman, saya baru tahu bahwa di Malaysia ada makanan rendang landak loh. aduh, selama saya jadi konten reaction belum tahu, baru kali ini teman ya ada pernyataan dari pengalaman teman-teman di Malaysia bahwa ada rendang landak di Malaysia. Tepatnya ada di negeri Johor. Yang bagi teman-teman yang tahu atau memang terbukti bener adanya, silahkan komen. Sebenarnya sih landak itu bisa dimakan teman. Di kampung saya pun juga dulu pas tahun 2010-an lah teman-teman ya, 2010-an ke bawah 2005 itu teman-teman dulu sering makan landak teman-teman ya. Tapi saya gak pernah, teman-teman saja. Cuman kalau sekarang sudah tradisi seperti itu sudah gak ada teman-teman, sudah nggak makan landak lagi. entah mereka memang sudah ya gak suka atau memang jijik teman-teman ya. Tapi dulu memang pernah ada. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.